Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iskandar Muda dan kawan saya Saudari Purwati. Kami dari kelompok 6. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi. Jadi di sini yang pertama, sewa guna. Sewa guna ialah lembaga keuangan lain atau karya Totok, Trisantoso dan Nuritomo. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran angsuran. Melalui pembiayaan sewa guna usaha, suatu perusahaan bisa mendapatkan barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal tersebut tidak didapatkan ketika suatu perusahaan mengajukan kredit kepada bank, sebab kredit bank memiliki persyaratan yang cukup rumit dan jaminan yang benar. Bagi perusahaan yang memiliki modal sedikit atau menengah, melakukan perjanjian sewa guna usaha merupakan salah satu solusi karena dapat membantu perusahaan tersebut dalam menjalankan roda kegiatan. Manfaatnya yaitu pertama, menghemat modal, yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, yang ketiga, persyaratan yang mudah dan fleksibel, yang keempat, biaya lebih murah, yang kelima, menguntungkan arus kas. Baru itu tadi yang pertama. Yang kedua, aset tak berwujud. Aset merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang maupun instansi. Aset dapat berubah aset berwujud yang dapat terlihat maupun aset tak berwujud yang tidak dapat dilihat. Aset tak berwujud ialah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Aset tak berwujud memiliki kriterianya sendiri. Kriteria aset tak berwujud seperti namanya, tidak memiliki substansi fisik atau tidak memiliki wujud fisik. Namun aset tersebut tetap dapat memberikan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Dilansir dari Lumen Learning, perusahaan memasukkan hanya biaya pembelian langsung dalam biaya perolehan aset tak berwujud.
Biaya perolehan tidak termasuk biaya pengembangan internal atau penciptaan aset tersebut. Oleh karena itu, jika aset tak berwujud dibuat secara internal, maka tidak ada biaya pengeluaran sama sekali dalam neraca. Beberapa aset tak berwujud memiliki masa kebermanfaatan yang tidak terbatas, namun ada juga yang masa kebermanfaatannya dianggap terbatas. Aset dengan masa manfaat yang terbatas misalnya hanya berguna setahun lagi atau tidak berguna sama sekali. Amortisasi adalah penghapusan sistematis biaya aset tak berwujud yang menjadi beban ataupun tidak berguna lagi bagi perusahaan. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi yang dimana nilai tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkan. Indikasi penurunan nilai yaitu yang pertama, selama periode tertentu nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi pemakaian normal. Yang kedua, selama periode tertentu telah atau akan terjadi perubahan memburuk dalam hal teknologi atau pasar, kondisi ekonomi, hukum, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang ketiga, selama periode tertentu suku bunga pasar dari investasi telah meningkat sehingga akan menurunkan recoverable amount dari aset secara material. Yang kelima, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Indikasi penurunan nilai. Yang pertama, kerusakan. Yang kedua, perubahan signifikan dengan cara penggunaan aset. Yang ketiga, kinerja ekonomi aset memburuk. Yang keempat, untuk suatu investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas yang disajikan dalam laporan keuangan terpisah berdasarkan metode biaya. Investor mengakui dividen dari investasi dan terdapat bukti bahwa dividen melebihi total laba komprehensif entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama dalam periode dividen diumumkan. Cukup sekian dari saya dan kita berikan kepada saudara Purwati untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati akan melanjutkan presentasi kami, yaitu labilitas lancar. Labilitas lancar juga bisa dikatakan sebuah kewajiban jangka pendek. Kewajiban melunasi hutang dalam waktu pendek, paling lama 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Untuk satuan waktunya juga ada kategori ketiga, yaitu 1 siklus operasional normal perusahaan. 1 siklus operasional normal ini bisa jadi lebih dari 1 tahun, namun masih bisa dihitung 1 periode akuntansi. Satuan waktunya dihitung mulai dari pembelian bahan baku atau mulai proses produksi hingga barang terjual dan perusahaan mendapat pemasukan. Contoh dari labilitas lancar yaitu utang dagang. Utang dagang banyak dipilih oleh perusahaan untuk menjamin ketersediaan stok barang dan kelancaran bisnis. Yang kedua, utang wesel. Utang wesel biasanya muncul ketika perusahaan belum bisa melunasi utangnya pada saat jatuh tempo
dan membutuhkan tambahan waktu, yaitu tambahan waktu yang dibutuhkan tidak melebihi 1 tahun atau 1 periode akuntansi untuk pelunasannya. Kemudian, labilitas tidak lancar. Jika labilitas lancar adalah kewajiban membayar hutang pada 1 periode akuntansi atau 1 tahun, maka labilitas tidak lancar ini adalah kewajiban melunasi hutang lebih dari 1 tahun. Faktor pembeda utama kedua labilitas ada pada waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya. Jika masih 1 tahun atau 1 periode, maka dikategorikan lancar. Jika lebih dari itu masuk ke kelompok tidak lancar. Ada 2 jenis labilitas tidak lancar yang paling banyak dimiliki dan dipilih perusahaan obligasi dan wesel jangka panjang, yaitu contoh labilitas tidak lancar. Yang pertama, utang obligasi. Obligasi kerap kali diterbitkan perusahaan secara penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkan. Secara periodik, perusahaan harus mereview atau ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Perbedaan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu. Aset lancar dapat dicairkan secara tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara itu, aset tidak lancar biasanya tidak mudah dijadikan sebagai uang tunai jika memang dijual jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Aset ini memang sejak awal tidak ditujukan sebagai pengganti uang tunai. Yang kedua, tujuan. Perbedaan aset lancar dan tidak lancar dapat dilihat dari tujuannya. Aset lancar dibeli untuk digunakan secepat mungkin. Bentuknya dapat berupa perputaran keuangan, membayar utang, atau melakukan investasi. Sementara itu, aset tidak lancar dibeli untuk digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, manfaat. Aset lancar dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan aset tidak lancar tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran langsung. Jadi ketiga hal ini yang membedakan antara aset lancar dan tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian dari saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.